Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waalaikumsalam, Gus. Malam ini kayak yang sedang berbunga-bunga. Seger. Ini dari pakaiannya gitu loh. Apa ini? Ntar dulu, batik atau apa gitu dijelaskan. Ini pakaian khas Jawa lah. Tipikalnya surjan tapi bermotif bunga. Nah, itu tulis atau apa itu, Gus? Ini tulis. Wih. Iya, batik ya, hebat berarti ya. Tulis. Cerah gitu warnanya. Iya, sedang bahagia. Bahagia. Tidak disangka-sangka, teman-teman semuanya pegang Argentina, aku pegang Arab, menang. Menang. Iya, sama saya juga. 2-1 gimana? Tapi berikutnya gimana? Ada ramalan nggak? Loh, jangan sekarang. Saya masih mengalami kebahagiaan, kegembiraan ini. Pemain-pemainnya dapat mobil. Hakim garisnya diangkat jadi anak keturunan kerajaan, anak angkat, kerabat, dapat warisan. Kalau di negara lain tuh total gitu, Gus. Loh, Sampai iya. dapat itu, Iya. ini gitu ya. Dapat mobil mewah, diangkat jadi keluarga kerajaan. Lah paling enggak penonton yang pro Arab dapat hadiah lah. Saya kan berprasangka baik. Penontonnya juga dapat. Jadi pengen jadi pemain bola, Kerja jadi host tuh nggak punya masa depan gitu. Nah, mending jadi pemain bola loh. Saya belum dikasih ini, belum dapat penghargaan mobil apa gitu dari Gus Chandra. Iya, nggak mungkin. Saya belum diangkat jadi keluarga keraton ini. Aduh. Bunga itu multitafsir. Ada maknanya sebagai bahasa kebahagiaan, hati berbunga-bunga. Tapi juga bermakna kedukaan, tabur bunga, karangan bunga. Oh. Jadi saya bunga pakai ya. baju ini tuh multitafsir. Kedukaan ya kita tahu sendiri. Saudara-saudara kita di Cianjur, Sukabumi, wilayah Bogor, bahkan terasa sampai di Depok, di Jakarta, gempa mengguncang, mengagetkan semua orang, korban berjatuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga artinya ada simbol bunga juga di situ ya, Gus ya. Termasuk Iya. di diri saya hari ini. Apa itu? Itu kenaikan bunga bank itu saya, aduh, udah 3 bulan belum kebayar, Gus. Aduh, sama itu juga bunga. Justru ketika saya berpakaian bunga, membawa banyak sekali tafsir, saya Betul. ingin ngajak ngobrol, melanjutkan obrolannya dengan Gus Jenderal Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Teroris. Waktu tempo hari itu kan kita. 2 minggu yang lalu itu, ya kan? Betul. Heeh. Nah, jauh hari sebelumnya saya sempat ngobrol sama beliau juga, bahwa beliau ternyata salah satu gurunya, salah satu sumber inspirasinya, itu adalah Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Oh betul, Abah Lutfi. Iya. Selain itu, beliau itu sangat mengidolakan seorang mama, seorang ajengan dari Bogor. Ya Allah yarham, ajengan Abdullah bin Nuh. Ya, betul. Mendiang ini kan memiliki putra yang juga meneruskan perjuangan beliau dalam dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau ini bernama Kang Toto. Oh, Kang Toto, Abah Toto itu. Ya, iya. Ada yang nyebut Kang Toto, Abah Toto. Dengar-dengar namanya aja nih, Gus. Ini mau jadi bintang tamu kita. Iyalah. Wih, alhamdulillah. Ya. Beliau ya kita harap bisa ngobrol banyak soal, contohnya mengatasi bunga bank. Waduh. Iya. Riba apa enggak tuh riba? Ya beliau mungkin bisa bicara soal itu. Siapa tahu orang teraniaya seperti kamu yang terdolimi oleh bunga bank ini doanya terkabul. Amin. Aduh. Nah, kita mau ngobrol soal itu loh. Radikalisme, Wahabisme, Hizbut Tahrir, Iya. khilafah. Kalau seorang Gus Jenderal saja belajar kepada Kang Toto, lah kenapa kita enggak? Betul sekali, Gus.
Kira-kira kamu mau titip pertanyaan apa atau menanyakan apa nanti? Ya, mengenai perbedaan-perbedaan tafsir gitu. Oh, khilafiyah. Iya, hilafiyah itu ya. Khilafiyah, ya. Ya, sebetulnya perbedaan itu beragam itu malah menjadi banyak referensi. Perbedaan itu rahmat. Justru pentingnya itu kan kita mencari irisannya. Nah. Artinya ada kesamaannya gitu loh. Jangan dipertajam perbedaannya itu ya. Kita berbeda karena kita sama. Sama-sama berbeda. Berbeda bersama-sama. Berbeda-beda bersama-sama. Berbeda-beda bersama-sama. Itu titipan sponsor itu jelas itu. Nggak ngaruh di honor, udah nggak usah nyebutin tagline. Ya, aduh, tambahin lah. Enggak lah, ngapain? Udah akhir tahun kok minta tambahan. Tahun depan belum tentu dipakai lagi kok. Aduh. Terus kan tidak semudah itu juga, kita harus bikin janji. Mungkin beliau kan Abah Toto orang sibuk juga, Gus. Pentingnya relasi di situ. Saya bawa nama Gus Jenderal. Kang Toto ini Gus Jenderal memberi arahan dan petunjuk untuk menghubungi Kang Toto. Ya, orang sibuk kalau kita nggak pakai begitu, ya gak direken jare wong Jawa Timur ya. Iya, benar. Ya, terkait irisan-irisan tadi kan juga kita perlu ngobrol soal mungkin gesekan-gesekannya. Sampai kan seniman, budayawan. Ya. Siapa tahu nanti pernah atau sering atau ya mungkin suatu ketika mengalami gesekan dengan saudara-saudara kita yang membawa spirit keagamaan. Nah, spirit keagamaan dengan spirit kebudayaan ini bagaimana bisa bertemu dalam satu titik Bisa bertemu, yang bernama Indonesia gitu loh. Pentingnya beliau itu di situ. Paham nggak? Iya, saya coba memahami ini. Ya, begitu. Nah, beliau tuh orangnya asik banget loh. Saya yang paling suka datang ke pesantren, datang ke kiai itu, ya. Betul. Kita bahkan membawa keburukan diterima dengan kebaikan. Oh. Jadi figur sosok seperti Budi Dawatan ini sudah mungkin ditolak, walaupun kita sudah sama-sama tahu buruknya kayak apa. Jangan dulu berburuk sangka. Oh, enggak ya. Iya, itu suuzon itu namanya. Diterima, dirangkul, tetap dianggap sebagai bagian dari umat manusia. Ukhuwah Islamiyah. Itu kan persaudaraan antar sesama Muslim. Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ukhuwah Basyariyah, sesama umat manusia. Sejelek-jeleknya Budi Dalton itu manusia. Iya, benar. Harus diterima, gitu. Walaupun salah terus tuh belum tentu tidak akan menerima kebenaran. Yang paling penting kan akhir hayatnya nanti, husnul khotimah. Oh, itu selama masa hidupnya ini kan orang kan nggak tahu ya namanya pasang perjalanan ya. Paling penting husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Rencana kapan? Ya setelah Gus Chandra. Nggak bisa. Loh, nanti siapa yang mau gali makamnya Gus Chandra? Kan saya ingin berbuat kebaikan untuk Gus. Gitu. Gitu ya. Ya nanti kalau aku duluan, kamu yang ngurus buku Yasin ya. Insya Allah ya. Siap. Fotonya mau pakai yang mana? Ini aduh. Pengen banget jadi host humor subuh sampai kamu begitu sih tega banget sama aku. Aduh. Ya. Itu kan kalau umur itu kita serahkan kepada yang menciptakannya. Ya, mumpung masih ada umur kita belajar kepada siapapun, apalagi kepada ulama. Iya. Iya. Masih ada waktu lah buat kamu insaf, masih ada. Tenang. Loh, insaf udah lama. Gimana? Aduh, sampai batuk nih. Gus, saya tuh kurang baik apa? Pekerjaan kan mengajar. Berbuat kebaikan, gitu. Walaupun mungkin namanya manusia kadang-kadang ada salah-salah kata mungkin ya dalam mengajar itu. Iya, suka bikin masalah ya, bikin perkara ya. Nah, tapi kalau kita datang kepada ulama, kepada kiai, ajengan mama, dirangkul, diterima dengan baik, dibenarkan tanpa disalahkan. Oh, namanya kita katakan khilaf manusia itu kan. Iya. Kepleset lidah lah, kepleset apalah ya kan. Iya. Semua itu kan bergantung pada hidayahnya Allah. Betul. Ya, kalau saya dapat hidayah ya memang itu kehendak Allah. Kalau Budi Dalton masih bergelimang dosa dan kesalahan itu kan ya.
Amaluna amalukum. Luar biasa. Yang kita panggilkan kiai kita, ajengan kita, Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh, Kang Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang kumaha damang? Alhamdulillah. Tuh kan, kalau kiai begitu sejuk, bawaannya sejuk. Backgroundnya pink, ya kan? Penuh dengan cinta. Sehat ajengan. Alhamdulillah. Aduh. Mohon doanya selalu. Amin. Punten belum bisa sowan ke Bogor, malah sekarang sowannya lewat Zoom. Tapi Gus kayak yang bisa bahasa Sunda ngobrol dengan Abah Toto. Loh, abdi tiasa nyari Sunda, Kang. Waduh. Baru saya dengar Gus Chandra bahasa Sunda. Insya Allah. Kang Toto, gimana kabarnya Bogor? Akhir-akhir ini sedang sering digoyang-goyang gempa itu. Alhamdulillah tidak ada dampak di Bogor. Hanya sedikit digoyang mesra. Aduh, digoyang mesra. Mumpung ketemu dengan ajengan ini, kami mau bertanya. Kami ini kan hidupnya di jalan, ajengan. Seringkali menghadapi godaan kehidupan dunia. Amalannya apa, ajengan? Supaya kuat menghadapi goncangan gempa batin ini. Budi kemarin di Gunung Halu ngelihat SPG udah langsung, Titin atau siapa itu? Itu gempa yang lebih mengerikan itu. Jangan diceritakan Kan ajengan. ada peredam goncangan, namanya shock absorber. Apa itu? Shock breaker. Oh, tahan goncangan. Shock breaker, Gus. Aduh, itu mah urusannya sarang spare part, jangan. Ampun, aduh. Iya. Ajengan, kami pada 2 pekan yang lalu ngobrol dengan Gus Jenderal, dengan Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid tentang radikalisme, Wahabisme, terus tentang terorisme. Lah, tersebutlah nama ajengan Kang Toto ini sebagai tokoh yang memahami betul peta pergerakan Islam. Nah, terutama Islam kanan ini. Ini gimana sebenarnya petanya? 96% umat Islam itu bermadhab. Dengan kata lain, 96% umat Islam itu ada dalam wasatiyah atau moderatisme. 80% ahlus sunnah dengan 4 madhab, 15% syiah dengan 2 madhab, ditambah lagi pengikut madhab kecil yaitu ibadi 0,5%, zohiri 0,5%. Nah, itu sudah merupakan wasatiyah. Sesuai dengan firman Allah SWT Al-Baqarah, kalau dilihat dari jumlah ayatnya, yaitu ayat 184 kalau tidak salah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Bermadhab itu artinya si muslim ini tidak menjalankan agama Islamnya secara serampangan, tetapi tertib, manhaji, metodologis, ngikutin imamnya dan mendengarkan apa kata ulama mereka. Sudah alhamdulillah, itu artinya menjalankan keislamannya dengan benar. Berarti kalau Islam otodidak nggak boleh? Otodidaknya kalau sudah punya madhab. Yang menjadi masalah tersisa 4%. Yang saya menyebutnya sebagai splitting group. Kelompok sempalan, nek coro Jawane. Ya. Cek orang Sunda mahiwal. Mahiwal mohon, leres. 4% ini setengahnya adalah radikal, setengahnya liberal. Nah, ini yang bermasalah sepanjang sejarah kesyariatan umat Islam. Di dunia atau di Indonesia saja? Di dunia. Di dunia. Karena yang 4% ini, kalau kata orang Sunda, mawakarep sorangan. Mengikuti apa kata nafsu mereka. Sepanjang sejarah Islam, sebenarnya 4% ini tidak begitu berpengaruh. Ibarat Mas Chandra minum kopi, tertabur sedikit garam. Nggak masalah, tidak merubah rasa kopi. Tapi siapa yang berani menabur garam di kopi saya? Mau bikin masalah ini, Bud. Jarum coklat
saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. jarum coklat, saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat, jarum coklat. Tetapi mendekati akhir zaman, ada sekelompok kecil manusia berambisi untuk menguasai sebagian besar manusia. Jumlah mereka hanya 1%, tetapi ingin menguasai yang 99%. Wih, nekat atau gimana nih ceritanya itu? Mohon. Kelompok kecil yang istimewa ya, elite. Dan kekuasaannya yang mengglobal, sehingga kita sebut sebagai global elite atau elit global. Minoritas yang mayoritas itu berarti ya? Nah, apapun dirusak oleh mereka, ekonominya, budayanya, pola pikirnya, termasuk agamanya. Ini konspirasi tingkat tinggi ya? Allah takdirkan mereka mendekati akhir zaman berkuasa. Dan tidak ada jalan lain bagi mereka yang paling ampuh, kecuali dengan seperti disebutkan Al-Quran, ma yufarriquna bihi bainal mar'i, memecah belah keharmonisan, keintiman suami istri, keluarga, masyarakat, kemudian bangsa, termasuk memecah belah internal agama. Misalnya Kristen dipecah-pecah menjadi ratusan sekte. Nah, agama Islam pun ingin mereka hancurkan seperti itu. Iya. Lewat yang 4% tadi. Yang tidak bermanfaat. Iya. Nah, mereka ini terkadang menggunakan kartu liberal, terkadang menggunakan kartu radikal. Belakangan ini saya sinyalir 20-30 tahun belakangan ini mereka intens menggunakan kartu radikal. Sehingga bukan lagi setabur garam yang ada di kopinya Mas Chandra, tetapi setabur sianida. Siapa ini naruh ini sianida di kopi saya ini? Untuk kartu radikal, proksi mereka yang paling pertama adalah kaum Wahabi. Sudah mereka bina 200 tahunan yang lalu. Lama ya. Dengan berbagai sejarah yang terlalu panjang kalau diceritakan, di antaranya adalah Hizbut Tahrir. Iya. Awalnya itu adalah dari ketidakdisiplinan dalam bermadhab. Nah, kemudian agen proksi ini menciptakan berbagai pion. Kalau mereka tidak sadar, mereka disebut pion. Kalau sadar berarti agent. Agent itu mereka bayar mahal. Kasihan pion-pionnya, sebenarnya kita mengharap kesadaran hidayah bagi mereka ya. Mereka tidak dibayar pun, hanya sekedar nasi bungkus dan amplop udah bisa jalan. Nah, dan betapa banyaknya jumlah yang seperti itu ya, ancingan ya. Betapa banyak. Ya, jadi agen-agen mereka adalah orang-orang pandai yang menguasai psikologi massa di antaranya, sehingga mereka menjadi agitator, provokator, hasutator. Segala ya. Segala yang kotor-kotor lah. Babe punya pertanyaan apa itu sebelum lebih jauh? Ajengan, abdi kan kaleresan di Universitas Pasundan di akademis. Indikator naon ta hawatosnya mahasiswa itu katanya kan sekarang sudah masuk ke dunia pendidikan gitu. Kira-kira indikatornya naon untuk kelihatannya bisa biar kita bisa lihat gitu. Yang mereka sasar itu adalah anak-anak muda yang hijau. Boro-boro pesantren, belajar di madrasah saja belum pernah. Yang pesantrennya di YouTube mungkin ya. Pesantren di YouTube. Ma'had al-Youtubiyah. Yang disasar yang muda-muda, yang sepuh-sepuh kayak Babe, nggak mungkin lah disasar. Waduh. Nah ini berarti kan kita harus waspada ya. Akarnya adalah tidak wa'tasimu bihablillah.
Orang-orang yang bermadhab pasti sudah i'tisam bihablillah, sudah berpegang kepada tali Allah. Ya. Bentuk tali Allah itu apa sih? Yaitu para ulama yang pewaris para nabi ya. Loh, ada yang bukan? Ada ulama abal-abal yang cuma di merah bola, tidak ada akarnya. Jadi pokoknya kalau seorang ustadz punya guru yang jelas, ada nasab, Sanad ya? sanad, udah aman itu. Udah aman. Jadi begini ya, kan ada kecenderungan mereka mengatakan, saya tidak mengikuti imam manapun. Imam Syafi'i saya tidak, Imam Hanbali tidak, Imam Ja'fari tidak, Imam Maliki tidak. Imam siapa yang kamu ikuti? Imam Samudra. Waduh, bahaya. Iya. Saya tidak bermadhab. Lah, kamu sholatnya gimana? Sholat saya begini, langsung dari Rasulullah. Nah, itu madhab kamu sebenarnya. Karena madhab itu adalah tren dalam beribadah. Itu yang sangat rentan untuk dimasuki faham-faham tertentu, yang keras. Itu. Jadi madhab itu kalau kita analogikan di dunia otomotif, Anak motor tuh, majengan. anak motor atau anak mobil ya. Kalau di dunia otomotif, madhab itu kayak merek, brand. Misalnya madhab Toyota, madhab Honda, madhab Mercedes. Setiap madhab ini ada imamnya kan. Madhab Honda imamnya Soichiro Honda. Madhab Mercedes imamnya Carl Benz. Nah, mereka ini melahirkan madhab-madhab. Nanti tiba-tiba ada seorang anak muda, sok-sokan, petang-tang, saya tidak mau pakai Yamaha, saya tidak mau pakai Kawasaki, saya tidak mau pakai Honda, saya mau bikin motor atau mobil sendiri. Silakan kalau udah bisa. Seperti itulah yang sok-sokan, aku sholatnya seperti Rasulullah, aku puasanya seperti Rasulullah. Wih, hebat sekali, kapan nanti ketemu dengan Rasulullah? Berarti sudah berpotensi menjadi imam ahli ijtihad. Iya. Karena untuk melahirkan madhab itu persyaratan ilmu yang sangat luar biasa. Seperti halnya merek-merek mobil tadi bukan dilahirkan oleh orang-orang goblok, tapi mereka adalah ahli-ahli otomotif yang menguasai berbagai disiplin ilmu, puluhan disiplin ilmu. Iya. Ini enak nih contohnya motor. Iya, Put. aduh. Anggota kelompok motormu itu ada nggak yang tanpa mazhab, Put? Motornya rakitan sendiri ada nggak? Nggak ada. Ada semua, ada mereknya. Semua ada mereknya ya? Ada yang suka pakai Norton, ajengan. Ada yang suka pakai BMW. Oh, BMW dilarang di Saudi. dikarenakan Yang dibolehkan di sana ba mim wau. aduh. Waduh. B itu yang anak-anak yang saya sering lihat di pinggir jalan lewat jalan besar pakai motor gede yang sampai begini itu apa itu mazhabnya? Ya. Mereka hanya memodif dari merek yang ada. Modifikasi. Sesungguhnya di setiap lini aspek kehidupan itu ada madhab. Ya. Dan madhab itu menjadi trendsetter. Dan trennya kemudian diikuti oleh orang-orang yang kurang ahli atau sekedar membebek. Oh, iya. Pendirinya adalah ahli-ahli ijtihad. Kemudian diikuti oleh pengikut yang ngerti. Kenapa si ahli ijtihadnya berpikiran seperti itu? Namanya muttabi'. Pengikut cerdas ya. Kemudian di bawahnya lagi mengikuti secara buta. Namanya pentaklid. Kan di dunia otomotif juga begitu. Kenapa kamu beli motor Beat? Bapak Aing motornya motor Beat, Honda Beat. Tetangga Aing Honda Beat. Taklid berartinya eta. Tapi kalau dia bisa menerangkan kenapa aku milih Honda Beat, karena begini dia terangkan performanya, dia menguasai estetikanya, kemudian dia merasakan kenyamanannya. Itu berarti dia konsumen yang cerdas. Pengaruh-pengaruh yang masuk ke Indonesia itu pembawa pertamanya Hizbut Tahrir itu. Hizbut Tahrir mah anak baru. Oke. Wahabisme inilah yang mulai mengacak-acak tatanan kemadhaban. Padahal madhab ini adalah ciri dari wasatiyahnya umat Islam. 2 tahun yang lalu diungkap oleh guru saya Kiai Ma'ruf Amin bahwa wasatiyah umat Islam itu ada pada kemadhabannya. Masuknya Wahabi itu ke Indonesia sekitar angka tahun berapa itu? Intensnya sekitar 100 tahunan yang lalu. Jauh sebelum kemerdekaan berarti? Jadi begini ya, Indonesia itu sesungguhnya dikagumi oleh banyak ulama muslimin di dunia karena kemapanannya dalam satu aliran bahkan dalam satu madhab.
yaitu Sunni Syafi'i. Syafi'i, ya. Tetapi ada pihak yang tidak suka dengan kemapanan ini. Makanya kemudian kita saksikan, kita alami, baik oleh diri kita ketika kita masih anak-anak atau cerita orang-orang tua kita, bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan ibadah kita mulai dihujat, tahlilan dihujat, kunutan dihujat, salawatan dihujat, dan seterusnya. Itu adalah mulai dari penggoyangan. Saya yang kaget udah 100 tahun yang lalu, ini, Apa lewat jalur pergerakan ya? Mungkin gini aja kan, pami ninggal tina sejarah bangsa, mungkin malah zaman kebangkitan nasional itu mungkin ya 100 tahun ke belakang mah, kurang lebih. Zaman-zaman adanya pergerakan gitu. Salah satu ciri radikalisme adalah mereka tidak menyukai adanya perbedaan. Islam itu adalah agama yang amat sangat memberi kemerdekaan berpendapat bagi umatnya. Kemerdekaan berpendapat itu diberikan oleh Islam untuk urusan cabang. Kalau urusan pokok pasti sepakat deh. Berbahagialah umat Islam yang merupakan umat paling menikmati kemerdekaan bersuara, bahkan melampaui demokrasi sekalipun. Saya bukan omong kosong. Ada artefaknya. Di dunia ilmu tauhid saja ada belasan firqah. Ya. Di dunia ilmu fikih ada ratusan madhab. Ya. Apalagi di dunia ilmu tasawuf ada ribuan tarekat. Dan menurut saya tidak ada satupun aliran yang jelek. Mohon. Tidak ada yang gagal produk. Karena setiap aliran ini lahir dari imam-imam agung. Yang bukan saja mereka itu jenius, tapi juga tercerahkan dari Al-Quran dan hadis. Tapi mereka memandang Islam dari berbagai sisi. Manusia-manusia istimewa ini ya, jangan ya. Mereka tuh menimba sumur atau telaga Islam dari arah yang berbeda-beda. Kemudian mereka mengalirkannya ke bawah. Dari anak-anak sungai kemudian menjadi sungai-sungai besar. Itulah madhab-madhab. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Ini 3 ilmu yang menyokong 3 pilar utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Penting ini, Kamu biar paham Islam. Waduh, ini, Penting. Ini saya lagi sambil nyatet ini. Nah, sikap Islam terhadap adat istiadat, tradisi, kebudayaan, bagaimana? Islam itu kan bukan budaya. Islam itu ruh agama. Ketika Islam ini masuk ke daerah manapun, sudah merupakan keniscayaan, pasti merangkul budaya setempat. Pasti. Aman ya. Seharusnya ya. Makanya Islam berbeda-beda wajahnya di berbagai daerah. Ada Islam berwajah Turki, ada Islam berwajah Cina, ada Islam berwajah India, Pakistan, ada Islam berwajah Nusantara. Jadi Islam Nusantara adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kawin-mawin dengan budaya Nusantara sekian lama, lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun. Ini sangat melegakan bagi kami kalangan seniman budayawan bahwa Islam itu menyatukan, merangkul, melindungi ya, jangan sih. Sangat melindungi, dan itu bukan cuma di masa Rasulullah saja, sudah dicontohkan misalnya Dzulqarnain. Setiap masuk wilayah dia merangkul budaya setempat. Kalau memang budayanya sudah cakep, sudah baik, orang-orang yang santun, tidak akan diperangi oleh Dzulqarnain, malah dibina. Nah, yang ngeyel baru dibinasakan. Tidak bisa dibinasakan. Ayo, apalagi mumpung ketemu guru kita ini, Kalau di akademis kan, Gus, pengantarnya itu kebetulan kalau di Unpas itu kan luhung elmuna pancag agamana gitu ya. Artinya Islam juga menjadi salah satu yang diajarkan lewat komunikasi budaya. Memang beberapa contoh yang paling sering dicontohkan itu kan Kalijogo misalnya, Gus. Iya, Sunan Kalijogo. Dengan betul itu kan yang paling dikenal lah. Dikenal tokoh ini sebagai orang yang memang syiar dengan pendekatan kebudayaan. Memang di zaman itu juga asa kadangu oge aya nu anti eta teh nya, Pak Jangan. Jadi memang kalau tadi bahasanya 1000 tahun yang lalu, ya memang iya ternyata dari dulu sudah ada ya benih-benih itu teh. Sudah ada. Ya. Coba di Timbuktu, Mali, ada kubur atau makam para aulia dari abad 13. Itu bentuknya amat sangat unik sekali.
Tetapi pada tahun 2012 November, itu datang kaum radikal namanya Ansaruddin. Makam tadi dibom. Wah. Roket, hancur lebur. Dan yang lebih mengenaskan, ribuan manuskrip yang ada di sana dibakar habis. Astagfirullahaladzim. Ya, ya. Oleh kelompok radikal yang menyebut dirinya sebagai Ansaruddin. Tahu artinya Ansaruddin? Pembela agama. Bukan, mereka penghancur agama. Padahal di Indonesia juga ada perusakan-perusakan makam loh, Ajengan. Itu. Kalau sekarang mulai ada gerakan dan makin masif gerakan yang membid'ahkan ziarah kubur, membid'ahkan tempat-tempat yang membawa keberkahan, itu ujung-ujungnya nanti akan kepada sana ya. Disadari atau tidak, mereka adalah proksi dari elit global. Kalau mereka melakukannya dengan penuh kesadaran dan dibayar, namanya agent. Agent. Ya, ya, ya. Ma baina agent wa pion aja itu mah. Ya, 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 ya. Ziarah kubur itu pasti turunan dari keyakinan akan adanya wali. Nah, keyakinan akan adanya wali memang bukan pokok dalam Islam. Cabang-cabang ya. Oleh karena itu jangan heran kalau ada muslimin yang mengatakan tidak ada wali. Ya, kita jangan mengatakan mereka itu kafir. Jangan. Jangan, karena itu masih cabang. Tetapi kenyataannya 95% umat Islam yakin adanya wali. Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Kemudian melahirkan turunannya. Misalnya keyakinan adanya karomah atau keramat. Berapa banyak kampung di kita namanya kampung keramat. Ya. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar umat Islam terutama di Nusantara itu percaya akan adanya wali. Selain itu turunannya adalah tawasul, ziarah kubur, tabarruk, ya, mengamalkan amalnya para wali, hizib-hizib, awrad, zaskar dan sebagainya pasti. Nah, mereka yang tidak percaya adanya wali pasti tentu akan menolak adanya tawasul, ziarah kubur, tabarukan dan sebagainya. Tapi keren sekali hidupnya ya, jangan ya? Ya pastilah, karena begini ya. Belakangan saya menemukan lewat kajian eskatologis bahwa perang akhir zaman yang sesungguhnya itu bukan perang amunisi. Perang amunisi itu baru pengantar saja. Oke. Sesungguhnya perang yang hakiki itu adalah perang antar energi. Energi apa itu? Antara dark energi, sihir, dan melawan apa? Sihir dilawan dengan apa? Kalau dulu sihir dilawan dengan mukjizat. Sihirnya Fir'aun dilawan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Ya. Sihirnya Namrud dilawan dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim. Dan seterusnya. Tapi kan para nabi sudah tidak ada. Dilawan keramat berarti ya? Karomah ya? Nah, lanjutannya daripada mukjizat adalah karomah. Karomah ini siapa yang punya? Wali-wali Allah. Ya. Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, ulama warasatul anbiya, uwa. Itu adalah para aulia, para arifin billah yang mereka melahirkan keramah. Kalau kita ingin menang di akhir zaman melawan
sihir mereka, ada kabalah dan sebagainya, dark force mereka, kita harus berlindung di benteng karomah. Dan caranya berlindung di benteng karomah adalah dengan mengamalkan amalia para wali. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata mukmin. Itu betul-betul mengambil wujud di akhir zaman nanti. Maka dari itu kaum mukmin pada berlindung di karomah para wali yang sadar ya, yaitu dalam mengamalkan amalia para wali. Misalnya sholawatannya, tawasulannya, azkarnya, auratnya, hizib-hizibnya, ya. Tetapi apakah mereka pihak sana tinggal diam? Tidak. Mereka melihat ini bahaya kalau umat Islam pada berlindung pada karomah, nanti sihir kami nggak mempan. Maka mereka menurunkan agen-agen untuk melucuti senjata. Sehingga mereka bilang sholawat ini sholawat itu bid'ah. Oh, itu pangkal persoalannya. Itu adalah upaya pelucutan senjata. Ya. Agent ya. Wirid ini, wirid itu bid'ah. Zikir ini, zikir itu bid'ah. Itu pelucutan senjata. Pelucutan senjata itu sebenarnya termasuk hizib-hizib. Hizbun Nasr bid'ah. Hizbul Bahar bid'ah. Cuma ada satu hizib yang tidak mereka bid'ahkan. Yaitu Hizbut Tahrir. hizib yang tidak bid'ah itu. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Ya, tapi ajengan ini mumpung ketemu, kami ini belum punya amunisi nih. Gimana supaya dapat amunisi ini? Oh, kalau Gus Chandra sih saya yakin udah banyak. Abah Budi juga ada banyak amunisi. Pokoknya yang dekat dengan budaya Islam, yang dekat dengan para aulia, yang mengikuti garis para imam, pasti berpegang teguh kepada tali-tali Allah sudah pasti. Dan kita sedikit banyaknya kita terlindung dari hantaman-hantaman sihir mereka itu. Ini perang, the battle of energy. Energi ya. Tapi dalam khasanah kebudayaan kita memaknai keramat itu seperti apa? Saya kan orang ayah terus Ciamis abdi tewa. Nadran itu kan salah satu nadran ya udah jelas Kak. Kalau di daerah Muhun dan terjemahan itu kan kita masih suka melakukan itu. Sebutlah orok 4 bulanan. Selalu ada salawatan misalnya kan 7 bulanan gitu. Padahal kalau kita kaitkan naon sihnya iya. Oh, saya pikir ini adalah upaya-upaya leluhur kita zaman dulu gitu. Jadi untuk menguatkan tadi termasuk mandi kembang apa, kembang ini, kembang itu ada sebenarnya tuntunannya. Oh, ada. Karena kembang atau binatang-binatang tertentu itu adalah makhluk-makhluk Allah yang membawa pesan karomah ini. Oh, lanjut berarti kita mandi kembang ini, Be. Wah, saya mah enggak. Mohon aja Oh, ada tuntunannya ini. Berarti yang selama ini dikafir-kafirkan, disirikkan, dibid'ahkan itu sebenarnya cara mereka untuk memecah belah kita ya. Di samping memecah belah kita juga melucuti senjata kita, merampas kita, merebut kita dari benteng karomah. Waspadalah. Dupa gimana dupa? Sama, dupa itu para aulia sudah tahu mana harum-haruman yang disukai oleh malaikat, mana harum-haruman yang disukai oleh arwah yang baik. Berarti kita kungkum itu lanjut, bakar dupa lanjut, bunga lanjut, ke makam lanjut, nadran. Makam lanjut. Ya, bentuk penghargaannya kan saya pikir tiap kebudayaan Bang Inten beda, benten-benten. Tapi pada saat ini dicoba mungkin oleh kelompok tadi yang dimaksud Pak Ajengan bahwa ini adalah hal yang bertabrakan, ini terjadi gesekan tentunya karena ini kan sudah bertahun-tahun juga dan yang melakukan itu juga umat Islam saat itu. Nah ini saya agak setuju pada saat istilahnya pelucutan senjata tadi. Oh iya ini ya? Tanpa kita nggak terpikirkan Ajengan bahwa ini pelucutan senjata, nggak terpikirkan. Itu khasanah kekayaan kita ini ya. Aroma. Nanti kita akan menjadi telanjang tanpa senjata menghadapi mereka. Gampang dihabisi. Gampang dihabisi. Kalau kata Abah Budi, dirauh udah. Dirauh. Jadi kalau Gus, sahur orang Sunda mah cering sok aya batu satangtung, aya makam, aya naon, memang betul. Itu tahun 1800 akhir ada cerita banyak yang ditidurkan.
Atau mungkin kerennya sekarang tadi ternyata dibom, cenah dihancurkan. Oke, ya, dengan ya, pemahaman lain. Jadi memang saya jadi lebih yakin lagi sekarang bahwa ini ternyata sudah ratusan tahun ya mereka medan berupaya energi untuk itu ya diperangi oleh mereka. Ya. Pasti dan pasti. Mereka menghancurkan benteng-benteng kita. Kita ini merawat keris, merawat tombak tidak apa-apa asalkan tauhid tetap dijaga. Tapi tidak dijaga. Ajengan punya keris buat saya. ini mah malah menta deh. Kumaha ya mah teuyahan nih mah. Tapi saya yakin keris itu adalah merupakan puncak teknologi metalurgi yang dimiliki oleh leluhur kita. Metalurgi. Coba bagaimana mereka bisa meramu logam dengan meteor? Ada nggak bangsa lain yang sudah sanggup? Itu pasti para wali juga itu ajengan. Iya pasti. Ya kalau ajengan di rumah ada keris-keris tidak terawat lah apa? Saya rawat lah. Iya makanya. Gus, saya mau mengajak Gus Chandra ini kita silaturahmi ke rumah ajengan. Kalau saya mah mau minta air. Nah, iya mah jung menta nu teu paruh. Air buat apa? Kan sudah sering aku kasih air. Kan air karomah. Air doa. Iya. Iya, pokoknya mah nanti kan mau silaturahmi ke Bogor pokoknya. Iya. Tapi pengertian air karomah itu Abah Budi ya. Di makam-makam wali tertentu suka ada sumur kahuripan. Eta. Itu air keramat sebenarnya. Ya. Oke. Dulu tidak ada sumur di situ. Tapi setelah ada makam wali, kok tiba-tiba muncul mata air. Muncul sumber mata air. Induk daripada air-air karomah ada di mana? Zam-zam. Zam-zam. Zam-zam itu induknya si kahuripan di seluruh dunia. Oh, itu sama Budi mau dijual itu ajengan. Dibotol-botolin terus air doa. Bukan. Ajengan, iya abdi kan upami jaroh gitu ka mana. Saya itu suka bawa air nyenak cai. Nah memang satu saat khususnya pamisuro gitu ku abdi teh lamun da aya budaya Sunda cenah ngawinkeun cai ku abdi teh sok diharijikeun sadaya kangge ngumbahan eta pusaka gitu maksudna mah mugi aya karomahna gitu tina cai eta. Paling pentingnya yang dicuci tuh hatimu tuh. Oh apalagi ini diminum juga udah alhamdulillah. Aku seneng banget ini. Bunga, dupa, kemudian air, pusaka, ternyata punya runutan riwayat yang sampai kepada para wali. Lalu untuk melawan segala upaya yang menghancurkan titik-titik kearifan lokal, kebudayaan kita mengadu domba tadi harus bagaimana, Ajengan? Kembali tadi kepada kemadhaban kita. Mazhab. Di Nusantara ini, marilah kita kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya madhab Syafi'i yang ini memang sudah dipilihkan oleh para wali untuk dijadikan gaya beragama di Nusantara. Tapi bukan berarti madhab lain salah. Oke, ya. Abah Budi bisa saja menjadi seorang Sunni Hanbali. Silahkan. Cuma kan repot. Ya, nanti kalau nanya ini nanya itu, ajengannya ada di Turki. Nah, jauh. Kalau Syafi'i kan ajengannya ada di Bogor, dekat. Ada di Bogor. Ada di sekitar kita lah.
Kalau kita ingin bertarekat, Ajengan, apa saja yang harus dilakukan? Kayak Babe Budi Dalton ini boleh bertarekat. Siapa aja Hoyong abdi, hoyong diajar. Ke sini dulu. Di ospek dulu, di ospek. Yang penting cari mursyid yang sejati. Amin. Oke, itu bagaimana penciriannya? Abah Lutfi yang lebih tahu Ya. siapa mursyid yang sejati. Harus tahu. Kapan, Bud, ke Abah Lutfi, Bud? Insya Allah. Kalau nanti ada ini waktu lagi gitu. Ya. Oh, Seperti hanya kita di fikih bermadhab, maka di tasawuf kita juga bertarekat. Di dalam tarekat itu nanti kita akan belajar apa saja, Ajengan? Pandangan umum aja, Ajengan. Kalau di tarekat itu sebenarnya bukan belajar ya. Jadi bukan rasio kita yang diolah, tapi batin. Sehingga kita istilahnya bukan belajar, tapi berlatih. Berlatih. Makanya sebutnya riadoh kan. Suluk itu ya, Ajengan? Secara umum suluk. Suluk artinya menapaki. Mengapa? Dari kalimat bahasa Arab salah kayak suluk. Karena kita semua kan akan kembali kepada Allah. Jangan pakai jalur sembarangan. Nanti nyasar. Dan begitu jalur-jalur yang sudah dihamparkan oleh para aulia, sudah dirintis oleh para aulia, terutama para masyayikh ahli tasawuf, itu yang disebut dengan tarekat-tarekat. Ya, tapi syarat paling utamanya harus ikhlas, B. Kalau kamu masih hitung-hitungan honor gitu, loh, enggak. nggak bisa. Bahkan saya sendiri tidak mau ikhlas. Oh, loh. Saya mau sesuatu yang melebihi daripada ikhlas. Apa itu? Yaitu S-Class Mercedes. Aduh. Nah, itu Kalau ikhlas saya pasti itu baru sufi. Aku tadi mau coba nawar honormu buat supaya ikut tarekat, nggak usah dibalik ke honor, malah ada pembela. Jangan dibela. ikhlas baru sedan medium ya. Kalau saya maunya S-Class atau G-Class. Oke. Terima kasih sekali ini Ajengan atas waktunya. Banyak sekali pencerahan yang kami terima dan kami semakin kuat yakin untuk tidak meninggalkan budaya kita sendiri dalam cara kita beragama. Sangat penting. Betul. Satu pesan terakhir Ajengan tentang keindonesiaan kita, keberagamaan dan keberagaman kita ini. Ingat-ingat jargon NKRI harga mati. Oke. Itu bukan jargon sembarangan loh. Yaitu ketika Rasulullah hijrah. Dalam hijrah ini Rasulullah berkesempatan untuk mendirikan the first civil society on the earth. Saya berani bertaruh. Itulah bentuk masyarakat sipil pertama di dunia. Karena di situ semua suku, semua bangsa, semua bahasa, semua warna kulit, bahkan semua agama boleh tinggal nyaman di bawah Daulah Madinah. Dan di situ ada butir-butir kesepakatan yang disepakati bersama, yaitu 47 butir piagam Madinah. Nah, kemudian ini dijaga dengan baik oleh Khalifah Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu ada sekelompok umat Islam yang durhaka, yang tergoda oleh dunia, ramai-ramai mengkhianati negara Madinah, yaitu dengan mendirikan kekhalifahan bodong. Nah, ini penting. Sebagai kekhalifahan bodong karena sesungguhnya mereka adalah mendirikan kerajaan, mulai dinasti Umayyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Abbasiyah, ada dinasti kecil seperti Mogul, Andalusia, Mamalik dan sebagainya. Mereka ini mengaku khalifah pada raja. Itu. Iya. Nah, di Nusantara Raya ada sekelompok ulama yang mulai berpikir untuk menghidupkan kembali Daulah Madinah ini karena melihat kekeroposan yang ada di kekhalifahan. Akhirnya mereka pun beristihad bagaimana menghidupkan kembali negara Madinah, tetapi dibahasakan dengan bahasa Nusantara. Maka lahirlah NKRI.
Oh, Ya. Piagam Madinah diperes menjadi Pancasila. Pancasila. Ya. Keanekaragaman suku yang ada di Madinah saat itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Diterima Jadi semuanya. NKRI sakral sebenarnya, dan itu dilalah disepakati oleh hampir seluruh komponen bangsa yang ada di Indonesia Raya ini, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini fotokopi loh dari Daulah Madinah. Cerminan dari Madinah Iya. yang untuk Betul. Rasulullah. Sebagai antitesis dari kehalifan yang sudah membusuk dari dalam. 70% lebih khalifah itu zalim. Kenapa? Karena mereka mendapat kekuasaan mutlak. Legislatif ada di dia, yudikatif ada di dia, eksekutif ada di dia. Wah, enak banget. iya. Artinya ketika khilafah kembali diusung ke Indonesia ini, kita harus rame-rame menolaknya ya. Bukan menolak, tertolak dengan otomatis. Tertolak dengan otomatis. Jadi apa-apa yang sudah disepakati, kalau kita usik, berarti madorot dong. Sekarang gini, kita sepakat mazhab Syafi'i berkunut pada waktu subuh. Tapi kemudian kita ke Mekah. Kemudian kita mencak-mencak di sana. Harus pakai kunut subuh. Wah, kita akan dikeroyok rame-rame. Ditangkap askar. Nih, tapi jadi nggak semua hukum syara hasil ijtihad itu layak untuk diterapkan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak Syabab Hizbut Tahrir itu ada suatu kekonyolan sebenarnya. Ya, karena sistem pemerintah itu adalah sesuatu yang sebenarnya furu itu. Far'un min furu. Bukan usuluddin, bukan. Siapa yang bilang itu usuluddin sistem pemerintahan? Kalau usuluddin umat Islam sudah sepakat dong. Nah, salah satu syarat dalam kemerdekaan berpendapat adalah jangan memaksakan pendapat Anda pada orang lain. Itu ada 3. Pertama, Anda harus ahlinya dong. Yang kedua, jangan merasa benar sendiri. Oke. Karena dalam dunia ijtihad tidak ada yang benar mutlak. Semuanya benar, tapi benar relatif. Ya, ya. Benar mutlak hanya di tangan Allah. Coba buka kitab-kitab perbandingan fikih. Ada nggak salah benar? Nggak ada. Yang ada keliru, tepat, keliru, lemah, kuat atau lemah. Itu saja, nggak ada yang salah, benar nggak ada. Yang ketiga, jangan memaksakan pendapat Anda pada orang lain. Itu, Bu. Sekarang ini banyak ahli-ahli ijtihad abal-abal. Pertama, dia bukan ahlinya ngomong. Tiba-tiba ahli ya, dunia sosmed ini. Ahli mendadak ahli ya. Yang udah ahli. Kemudian yang kedua, ahlinya ahli. Kalau bekal, ya. Kemudian yang kedua merasa benar sendiri, yang lain bid'ah, yang lain sesat, yang lain kafir. Yang ketiga memaksakan pendapat pada orang lain. Ya. Nah, saya menyoroti anak-anak Syabab Hizbut Tahrir ini memaksakan pendapatnya bahwa khalifah yang benar, khalifah yang layak, khilafah yang harus diterapkan. Itu namanya memaksakan pendapat. Ada satu lagi, Ajengan. Boleh berbeda pendapat, asalkan jangan berbeda pendapatan. Luar biasa. Terima kasih, Ajengan, atas waktunya. Semoga sehat walafiat dan kita wajib bersama-sama menjaga NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.